Oke, di video kali ini saya akan membahas sound engine seperti judul video ini. Nah, ini sound engine ESP32. Jadi ini adalah sound engine yang sering saya pakai untuk RC miniatur truk, bus dan lain-lain. Untuk eskavator sih bisa juga, tetapi saya belum pernah menggunakan untuk eskavator. Jadi di sini saya akan menjelaskan remote apa saja sih yang bisa saya gunakan di RC truk ini. Pertama, rekomendasi saya menggunakan remote FlashSky ya, i6B. Terus juga ada remote transmitter kit juga bisa seperti ini, 4 channel. Austar juga bisa, berapa channel? 3 atau 4 channel. Terus micro RC juga bisa. Nah, ini ada dua sinyal yang dinamakannya itu PWM sama PPM. Di sini juga ada S-Bus. Tapi untuk remote ini, FlashSky, pertama kita akan membahas yang sinyal PPM dulu ya. Di remote ini, di sini sebenarnya banyak fitur. Kalau fitur si RC Dam ini itu harus menggunakan remote FlashSky i6. Jadi di sini dia ada 2 ISC untuk mengontrolnya. Terus untuk menyalakan lampu masing-masing, lampu sen, kabin, atap, flash dan macam-macam. Klason 2 biji saya fungsiin di sini. Lampu mundur juga ada, speaker, shaker motor. Nah, ini pemasangan LED-nya di sini. Ini untuk lampu kabin pemasangannya begini. Jadi ntar tinggal warnanya saja disesuaikan. Pokoknya harus sesuai ini ya. Di sini sudah saya labelkan kuning, hijau sama merahnya di sini. Lampu sennya, lampu rem. Ini cara pemasangan. Terus juga di sini sen belakang, lampu mundur. Jadi kalau teman-teman ingin membeli sound engine ini sudah dapat skematiknya ini. Ini untuk sinyal PPM ya. Paham? Untuk sinyal PPM. Untuk sinyal PWM yang remote ini nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ini kenapa saya pakai modul ini? Ini sebenarnya bisa untuk satu baterai ke semuanya, nggak usah banyak-banyak baterai. Jadi regulator di sini tidak saya pakai karena di sinilah saya langsungin ke sound modul preamp-nya ya, untuk ke speakernya di sini. Terus juga langsung ke servonya ini di sini. Sebenarnya di sini kalau kita hubungkan ISC, kalau sudah ISC-nya sudah terhubung ke baterai, jadi ISC yang ke sinyalnya ini dia sudah ada tegangannya nih. Contohnya kabelnya itu bentuknya kayak gini ya. Nih. Jadi tegangan positif negatifnya itu sudah ada 5 volt sebenarnya di sini. Tetapi ketika kita berbelok si servonya ini, kadang-kadang RC kita mati. Nah, makanya kita harus ada arus tambahan dari sini. Jadi sini regulator LM2596 atau juga bisa menggunakan XL4015, bukan ukuran celana ya, ini ukuran IC, tipe IC. Oke. Jadi kalau yang LM2596 itu dia bisa mengeluarkan arus 3 ampere ke sini, tapi tergantung inputnya. Kalau baterai teman-teman 2200 mAh, ininya 3 ampere ya, semaksimal baterainya aja yang dikeluarin arusnya. Tetapi kalau 6 ampere, 6,4 ampere, ininya 3 ampere dipakai LM2596, itu arusnya maksimal itu dia 3 ampere keluarnya di sini. Tetapi jangan berharap baterainya 2200 mAh pakai regulator LM2596 arus maksimalnya 3 ampere, keluarnya 3 ampere, keluarnya juga 3 ampere, nggak mungkin. Jangan berharap ya, karena dia tergantung sesuai input di sini. Ya pokoknya begitulah. Oke, yang paham ya bersyukur, yang nggak paham silakan ulangi video ini lagi. Terus untuk cara penggunaannya di sini, kalau teman-teman ingin memesan
Jadi kalau mesin ini sudah dapat si manual buku skematiknya ini ya. Nah, untuk cara menyalakan lampu sen, lampu R, lampu kabut segala macam, cara menyalakan ISC damnya. Jadi makanya saya bikin video cara penggunaan kalau teman-teman ingin memesan variannya sinyal PPM. Link pemesannya silahkan cek di deskripsi. Stok terbatas, cuma 4 biji aja. Tahun depan mungkin speknya mungkin beda lagi. Oke. Waduh. Nah, di sini remote-nya. Untuk settingan remote, yang pertama masuk ke setting. Oh, nggak kelihatan ya. Tekan OK lama. Tekan OK lama. Sistem OK. RX setup. PPM output. Nah, di sini harus on ya. PPM outputnya. Nah, kalau off dia tekan aja ini up down-nya nih, cari on, tekan OK lama. Maaf, cancel lama. Oke. Next, lanjut ke setup. Setupnya di sini masuk ke display. Bisa teman-teman perhatikan, ini channel 1 ya. Channel 1 nih. Ini steering untuk belok nanti nih, channel 1. Channel 2 nih. Yang atas sebelah sini ya, nih. Oke, channel 3 nih gas. Oke, gas. Channel 4 nanti untuk sen nih. Duh, ini kontrasnya. Oke, maklumin aja lah teman-teman. Oke, channel 4 nih. Channel 3, channel 1, channel 2, channel 5 nya di sini. Nih ya. Ya, teman lihat. Nih, channel 5 saya putar. Oke. Channel 6. Nah, ini channel 6-nya nanti di sini. Harus seperti ini ya. Kalau enggak nanti teman-teman nggak bisa ngikutin cara menyalakan lampu, menyalakan damnya. Oke, jika channelnya itu tidak sesuai sama tampilan display saya ini, tidak sesuai ya, jadi teman-teman harus masuk ke aux channelnya ini nih, aux channel. Jadi harus disesuaikan channel satunya itu, channel 5 nya itu di FRA, channel 6 nya itu channel 6 nya itu di switch C, di switch ini nih, yang FRA itu di sini. Lanjut ke fungsi-fungsi remote-nya. Yang pertama, nyalakan dulu si remote teman-teman dan nyalakan RC teman-teman. Pastikan semua sudah terpasang ya, tidak ada masalah lagi. Yang jadi masalah cara mengoperasikan atau menyalakan lampu-lampu, fungsi-fungsinya segala macam di RC truk ini menggunakan remote FlySky i6 menggunakan sinyal PPM. Oke, yang pertama untuk gas. Jadi gasnya itu di sebelah sini ya. Di sini juga bisa gasnya sebenarnya, tapi di sini bisa untuk gas, bisa untuk mematikan. Di sini juga bisa untuk menyalakan saja, mematikan tidak bisa. Nah, ini untuk gas. Di sini juga bisa. Oke, ini gas ya. Nah, mundur. Nah, untuk belok sebelah sini. Nih untuk belok tuh. Oke, setelah itu kita masuk ke fungsi lampu-lampu. Di sini untuk belok udah paham ya, untuk belok matikan, mundur, mundur. Oh, ini untuk maju mundur ya ini. Nah, untuk lampu dim ini mentok ke atas nih, tuh dim. Untuk lampu kabin ini fungsinya ini seperti counter ya, tekan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali begitu. Jadi ada fungsi-fungsinya. Nah, contohnya seperti ini di tuas ke atas sebelah sini. Nah, nyala lampu kabin, ulang lagi, ini garis 2 ke atas ya. Nah, lampu utama, terus fog light tuh, lampu bawah bisa dilihat ya, fog light-nya.
Terus untuk lampu kabinnya dinyalakan lagi. Ini lampu nyala semua nih berarti. Selanjutnya sennya itu ke sini. Nah, ini sen kanan, sen kiri. Nah, terus untuk hazardnya ke kanan garis 2, ke kiri garis 2. Tuh, ke kiri garis 2 maksud saya itu seperti ini ya. Ini kan ada garisnya tuh. Tuh, ada garisnya di remote, berarti garis 1 2 gitu. Ini kan ada posisinya nih. Kurang jelas ya. Tuh 2. Oke, paham ya. Tuh hazardnya. Nah, untuk mematikan juga sama begitu lagi. Oke. Berarti sudah paham. Nah, sekarang untuk ngedam. Untuk ngedam kita harus menyalakan RC-nya dulu. Jadi fungsinya yang pertama itu pastikan pertama kali kita menyalakan RC truk ini di posisi center ya. Wajib harus di posisi center dan di gigi 1. Pokoknya ini yang paling penting nih. Ini untuk transmisi gigi 2 dan gigi 3 nih. Kalau mau difungsikan silakan karena di sini sudah ada skematiknya di sini. Untuk shifting atau pertukaran transmisi di channel 2. Terus memang agak ribet, tetapi ya kalau mau fungsi fiturnya ini semua berjalan ya harus ngikutin cara ini. Oke, untuk ngedam kita harus ini harus nyala dulu si truknya. Ini kan maju mundur ya. Oke. Nah, untuk maju mundurnya ini, jadi untuk ngedamnya itu kita fungsiin juga tombol ini. Bagaimana dam itu berfungsi? Jadi kita masuk ke FRA ini, tekan ke arah atas atau bawah nih. Nah, berarti dia sudah masuk ke fungsi dam. Itu baru setengah. Fungsi damnya itu belum sepenuhnya gitu. Jadi harus ada 2 fungsi yang harus dinyalakan. Jadi masuk ke switch 3. Tuh, dia harus diam dia. Awas orang kayak mau mundur gitu, suara gitu tuh harus hilang dulu. Kalau ditekan ke 1 dia begitu lagi. Tuh. Nah, ini baru fungsi damnya. Jadi tombol ini atas bawahnya ini bukan hanya untuk gas saja, tapi ada 2 fungsi untuk gas, maju mundur dan untuk dam. Kalau PFRA-nya posisi seperti ini atau ke atas dan switch C-nya ini ke channel 3. Oke, kita naikkan damnya. Tuh. Rem. Jadi di sini saya fungsiin. Jadi kalau ngedam itu dia suara truknya juga harus berbunyi gitu, makanya harus dipakai tombol ini saya fungsiin. Tapi nggak tahu ya yang dijual ESP sama orang lain karena ini programnya tersendiri. Saya modifikasi ke bawah. Nah, kenapa dia mati otomatis? Karena di situ sudah ada end stop otomatisnya di situ ya. Ketika dia nyentuh limit switch dia mati sendiri. Nah, itu untuk ngefungsiin ngedamnya ini. Tuh. Jadi seperti beban berat dia ngedam itu ya. Makanya saya mencari fiturnya itu ya, ya alhamdulillah dapat. Nah, jadi 1 tombol ini untuk dam dan maju mundur. Terus kita kembali ke jalan ke depan gimana fungsi tombol ini ya. Ini harus di setel, ini harus di posisi benar-benar mati dulu ya. Stabil dulu suara mesinnya baru difungsiin ke sini. Kalau enggak dia nanti bakalan narik terus damnya. Jadi motornya itu nanti kebakar. Kalau enggak diposisiin netral dulu nih, pas lagi posisi ngedam. Oke? Karena sinyalnya itu udah berpindah. Kalau ketika ini kita pindahkan nih. Tuh, ini itu dia sudah masuk ke jalan maju tetapi di posisi gigi 3. Tuh. Ini gigi 3 nih. Gigi 1
pelan ya. Ini gigi 2 netral sebenarnya. Tuh. Ini gigi 2 netral. Oke, bisa teman-teman pahamin untuk cara ngefungsiin si remote menggunakan sinyal PPM. Nah, sekarang untuk klason. Jadi klasonnya ini ke arah satu garis ke bawah. Ya, klasonnya ada 2 ya. Ke bawah dan ini ke samping. Nah, itu untuk klason pendek. Tapi kalau klason panjang, ini lampunya juga nyala. Klason panjang ini harus ditahan ya ke bawah, samping. Tuh, dia panjang. Kalau pendek doang, nah, tapi kalau panjang ditahan. Nah, terus klason yang kedua ini kan ke sini ya. Klason kedua ke samping. Ini tetap nih. Sebenarnya ini untuk bis ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, variasi untuk truk kita coba. Jadi ini ada klasonnya ada 2 ke sini dan ke samping, berisik kalau kita bunyiin ke sini. Ini untuk gas. Ini sebenarnya untuk ngerem ya, ngerem maju, rem ke belakang. Tapi kalau kita mundur, ngeremnya ke depan. Nah, kita masuk ke dam. Ini posisi 3, FR nya harus penuh ke bawah atau ke atas. Tadi ke bawah ya, kita coba ke atas, sama aja. Dam. Oke. Posisiin ke normal, gigi 1 maju. Oke, selanjutnya untuk remote tanpa PPM atau menggunakan remote PWM seperti ini ya. Micro RC atau transmitter kit seperti inilah yang tidak mempunyai channel PPM. Nah, sinyal PPM ya. Nah, terus untuk channel satunya ini kita hubungkan itu untuk steering biasanya ya. Steering atau throttle. Kita umpamakan ke channel 1 itu steering. Saya lupa nih channel 1. Oke, umpamakan aja channel 1 itu ke steering. Jadi posisiin masuknya ke sini nih, biar nanti hazardnya itu dia jalan juga nih, apa sennya itu jalan juga. Terus posisi channel 2 nya ini untuk shifting itu dia tidak berfungsi. Jadi yang berfungsinya itu channel 2 ini kita tidak pakai. Jadi masuk dari receiver channel 2 itu masuk ke channel 3 ISP ini, modul ISP ini ke channel 3 itu untuk gas ya, untuk gas. Nah, untuk channel 4 itu bisa digunakan ke klason, dan channel 5 untuk lampu, switch lampu digunakan di sini. Nah, karena tapi ini beda fungsi ya yang ini. Tapi kalau ini saya ada strobo, jadi ada input sinyal yang saya pakai untuk mengaktifkan tegangan lah istilahnya. Di sini saya gunakan di channel 5. Contohnya seperti ini. Saya sudah menyalakan si RC ini. Terus remote-nya sudah saya nyalakan. Untuk gasnya di sini seperti ini. Tuh, ini gas ya. Nah, terus untuk steering.
Tuh, ini hazard ya. Hazardnya begitu aja. Tapi kalau nanti kita main belok, dia kadang-kadang otomatis sendiri, nyala sendiri, mati sendiri ya. Ya mau gimana kan, karena remote-nya terbatas channelnya. Ya tapi itu tergantung teman-teman. Tapi di sini saya kalau untuk variasi doang, kalau lagi diam begini kita nyalakan hazard ya boleh lah. Klason di channel 3. Tuh, ini tekannya 2 kali. Kalau ditekan biarin, tekan sekali biarin. Dia begitu. Kalau enggak dia bunyi peng, manjang kayak gini tadi ya. Terus untuk channel 4 ini lampu, dan sekalian saya fungsiin untuk si strobo. Ini strobonya beda, ada Arduino dalamnya. Yang tahu Arduino silahkan searching di Google. Ini diprogram sendiri. Tuh. Ini strobo dibikin sendiri menggunakan LED PS berapa lupa saya. Oke, mematikan. Kalau ditekan lagi dia nyala lampu. Tuh, sama seperti ini, tetapi untuk ngedam dia tidak ada. Jadi bugnya doang. Jadi sebenarnya bugnya mati. Untuk ngedamnya nggak ada. Oke. Nah ini matiin. Klason di channel 3 di sini. Ini channel 3. Ini hazard. Ini strobo maksudnya. Tuh. Nah lampu. Tekan lagi mati semua. Nah untuk sen, nah tuh sen kanan nih, kiri, tuh kanan, tuh. Kalau hazard matiin giniin aja dikit, nah mati semuanya. Nah kalau hazard gini ke kanan dikit, tuh sampai nyala. Oke, sebenarnya itu aja sih untuk yang pakai remote ini ya. Itu kalau menggunakan sinyal PPM, sinyal PWM. Jadi kalau teman-teman ada remote ini tetapi ingin memakai ISP tapi fungsinya hampir sama, mirip seperti inilah. Ya bisa, cuman perbedaannya ya mungkin jauh ya. Pertama untuk mengontrol masing-masing lampunya itu agak susah. Terus juga untuk ngedamnya nggak ada, klasonnya ya terbatas 1 gitu. Tapi kalau untuk dengan suara sih rata-rata sama, tergantung maunya seperti apa, klasonnya seperti apa, mundurnya seperti apa, atau suara truknya bunyinya seperti apa. Oke, ini contoh untuk sinyal PPM. Nah, ini PPM tadi ya, ini yang PWM. Sama aja sebenarnya. Tuh. Jadi kalau didiamin, dia mati sendiri. Nih, saya diamin ya. Tuh, dia otomatis mati sendiri. Oke, untuk yang Scania, jadi ini saya nyalakan dulu si remote-nya, dan Scania-nya sudah saya nyalakan. Jadi remote-nya itu hampir sama ya, cuman ada sedikit perbedaannya di sini. Di Scania itu kalau untuk strobo dia nggak ada, cuman dari lampu fungsinya ada. Terus klason juga ada, tapi pas lagi nyala lampu yang di depannya ini yang warna hijau ini, bisa teman-teman lihat tuh, yang kedip-kedip itu dari beaconnya ini. Nih bisa dilihat dari skematiknya ini lampu variasi nih. Ini kan ada tulisannya beacon 1 sama beacon 2. Jadi kalau menggunakan remote PWM ini, remote seperti ini 4 channel begini, transmitter kit bisa, Austar juga bisa,
Dumbo RC atau yang pokoknya yang 4 channel ya, yang sinyalnya PWM atau bukan PPM ya. Ini kita bahas sinyal PWM-nya. Sebenarnya sih untuk fungsi ya sama sih sebenarnya. Cuman kalau yang PPM ini dia kan satu kabel bisa banyak channel. Masuknya itu dia bisa banyak channel yang terhubung di sini dengan satu kabel. Terus kalau sinyal PWM-nya itu ya channel 1 satu kabel, channel 2 satu kabel, channel 3 satu kabel. Jadi kalau ada 6 channel ya udah 6 kehubung ke sini gitu. Tapi kalau kita menggunakan PPM, jadi PPM-nya itu mewakili untuk channel 1 sampai 6. Jadi istilahnya seperti itu. Kalau bahasa kita awamnya lah, yang saya mengerti. Tapi kalau ada penjelasannya lebih detail bisa komen di kolom komentar. Oke, ini nah ini nyala dia otomatis ya. Mati soundnya, mati truknya, dia mati sendiri lampunya. Ini trailer. Senggol juga sebelah. Nah kalau saya diamin dia mati nih. Tuh, ini remote-nya nih. Kita tungguin 10 detik nggak salah. Tuh, mati juga lampunya. Tapi sebenarnya fungsi yang lain sama. Channel 3 untuk klason. Tuh, channel 4 untuk lampu. Tuh. Nah, ini kalau nyala semua ya. Tuh. Ini kalau nyala semua dia nih. Jadi silakan manfaatkan aja tegangan yang ada di sini seperti strobo yang saya bilang itu menggunakan Arduino Uno ya. Jadi saya input tegangannya itu dari lampu-lampu ini aja sih sebenarnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Dani Project. Jadi kalau teman-teman ingin memesan sound engine sudah dapat ini. Untuk cara penggunaannya silahkan lihat video ini. Ya, jadi saya membuat video ini karena ada yang memesan sound engine nanti kebingungan cara menyalakan lampu, cara nyalakan dam, cara menyalakan sen dan segala macam ya. Makanya saya buat video ini biar lebih jelas cara penggunaannya, karena kalau di buku ini ya susah untuk dimengerti. Biar lihat dari video saja sekalian ya, mana tahu ada yang berminat di RC. Jadi sini saya belum menerima ya, bukan tidak sih, belum menerima yang full set 1 unit seperti ini ya. Silakan kalau yang mau berkreasi inovasi atau kreativitas sendiri merakit RC truk yang Scania ini skala 12 ya. Ini yang ankle, ini yang tronton, ini skala 12 semua. Ini yang Scania skala 12 juga. Ini tenaga. Bisa komen di kolom komentar. Untuk cuplikan videonya saya tayangkan sedikit di sini. Oke, saya Dani Project. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan komen di kolom komentar. Bye bye.